Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibni Sarah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teori gelombang perusahaan Scampeter dan Hansen dari lensa sejarah pemikiran ekonomi. Untuk itu, yuk kita mulai. Oke, pertama kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana. Kenapa ada masa-masa di mana ekonomi itu meledak? Inovasi bermunculan di mana-mana, perusahaan baru lahir, kemudian lapangan kerja terbuka. Tapi kemudian ada juga masa-masa di mana investasi itu mandek, investasi lesu, pertumbuhan juga melambat. Menurut kalian, apakah ini terjadi secara acak atau ada pola-pola di baliknya? Nah, kali ini ada dua ekonom besar yang punya jawaban untuk ini. Namanya adalah Joseph Schumpeter dan juga Alvin Hansen. Dan kali ini kita akan membahas pemikiran dari dua tokoh ini. Jadi begini, kalau kita lihat dari sejarah pemikiran ekonomi, para ekonom klasik sejak abad ke-18, Adam Smith, David Ricardo, mereka tuh punya satu keyakinan yang besar di mana pasar pada dasarnya itu stabil. Jadi ketika ada gangguan, pasar itu akan menyesuaikan dirinya sendiri dan kembali ke seimbangan. Pertumbuhan ekonomi dianggap berjalan linear. Tapi kemudian kenyataannya ternyata menghantam keras. Krisis datang berulang kali. Tahun 1825, tahun 1873, dan yang paling dahsyat yang kita kenal sebagai Great Depression tahun 1930-an. Jutaan orang menganggur, pabrik tutup, dan ekonomi tidak kunjung pulih sendiri seperti yang diyakini oleh para ekonom klasik. Nah, di sini adalah titik baliknya di mana para ekonom itu mulai bertanya-tanya, kalau pasar tidak selalu bisa memperbaiki dirinya sendiri, lalu apa yang sebenarnya menggerakkan ekonomi? Dan kenapa ada siklus naik turun yang terus berulang? Dua orang yang paling serius menjawab pertanyaan ini adalah Schumpeter dan Hasan. Tapi, sebelum kita ke sana juga akan ada satu nama lagi yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Nah, namanya adalah Nikolai Kondratiev, yaitu ekonom dari Soviet Rusia. Tahun 1926, dia menerbitkan penelitiannya yang sangat tidak biasa untuk zamannya. Dia mengumpulkan data harga, produksi, dan perdagangan dari negara Inggris, Prancis, dan Amerika selama lebih dari 140 tahun. Dan dari data itu, dia menemukan sesuatu yang menarik sekali, di mana ekonomi kapitalis itu bergerak dalam gelombang panjang sekitar 40 sampai dengan 60 tahun sekali. Ada fase naik, ada puncak, ada penurunan, dan ada dasar. Lalu kemudian mulai lagi dari fase awal. Nah, inilah yang kemudian kita kenal sebagai gelombang kontraktif. Ironisnya, penemuan ini justru membuatnya dihukum mati oleh Stalin pada 1938. Karena idenya tentang bahwa kapitalis itu punya siklus pemulihan sendiri dianggap berbahaya bagi narasi komunis Soviet. Tapi idenya tidak ikut mati. Seorang ekonom dari Austria Amerika mengambil ide ini dan mengembangkannya jauh lebih dalam. Joseph Schumpeter lahir tahun 1883 di Moravia, sekarang bagian dari Republik Ceko. Dia belajar di Wina dan juga sempat jadi Menteri Keuangan Austria dan pada akhirnya dia mengajar di Harvard sampai akhir hidupnya. Nah, Schumpeter ini punya satu obsesi yang besar sekali. Pemikirannya adalah bagaimana kapitalisme bisa benar-benar bekerja. Bukan hanya dalam teori yang rapi saja, tapi dalam kenyataan yang berantakan dan juga penuh perubahan. Nah, dalam bukunya Business Cycles yang terbit tahun 1939, Schumpeter membangun kerangka yang sangat menarik. Dia bilang, ekonomi itu sebenarnya bergerak dalam tiga lapisan siklus sekaligus. Ada siklus pendek 3-4 tahun yang berkaitan dengan persediaan barang, ini disebut dengan siklus Kitchen. Ada siklus menengah sekitar 9 sampai dengan 10 tahun yang berkaitan dengan investasi modal, yang disebut sebagai siklus Juglar, dan juga ada siklus yang panjang 40 sampai 60 tahun yang digerakkan oleh inovasi besar. Nah, inilah yang disebut dengan gelombang kontratif yang kita bahas sebelumnya. Tapi yang paling penting dari Schumpeter ini bukan lagi tentang soal siklus-siklus tadi, tapi yang paling penting adalah jawabannya atas pertanyaan apa yang menggerakkan siklus panjang itu. Nah, jawabannya adalah satu kata, yaitu inovasi. Dan bukan sembarang inovasi saja, tetapi inovasi yang dibawa oleh wirausahaan. Orang-orang yang berani mengambil resiko, menciptakan sesuatu yang baru, dan dengan begitu, dia mengubah struktur ekonomi secara keseluruhan. Lalu, di tahun 1942 dalam bukunya yang paling terkenal yaitu Capitalism, Socialism, and Democracy, Schumpeter memperkenalkan konsep yang sampai sekarang masih terus dikutip, yaitu creative destruction atau penghancuran kreatif.
Jadi intinya adalah setiap gelombang inovasi baru itu akan selalu menghancurkan yang lama. Tetapi dari kehancuran itu pula lahir sesuatu yang lebih kuat. Di mana kita bisa lihat ini terjadi di mana-mana. Mesin tenun menghancurkan industri kerajinan tangan, tetapi dia membuka era industri tekstil besar-besaran. Kemudian mobil menghancurkan industri kereta kuda, tapi dia membuka industri otomotif, jalan raya, dan minyak bumi. Gojek dan Grab sekarang mereka menghancurkan bisnis taksi konvensional, tetapi menciptakan ekosistem ekonomi digital yang jauh lebih luas. Nah, berdasarkan kerangka ini, para peneliti kemudian memetakan 6 gelombang inovasi besar dalam sejarah kapitalisme, yaitu gelombang pertama sekitar 1785 sampai dengan 1845, di mana mesin tenun dan juga tenaga air. Kemudian gelombang kedua itu 1845 sampai dengan 1900, di mana kereta api dan baja. Kemudian gelombang ketiga 1900 sampai dengan 1950, yaitu listrik dan kimia. Kemudian gelombang keempat tahun 1950 sampai dengan 1990 itu elektronik dan petrokimia. Gelombang kelima ada di tahun 1990 sampai dengan 2020, yaitu internet dan juga teknologi digital. Dan sekarang kita sedang ada di awal gelombang keenam, yaitu kecerdasan buatan, bioteknologi, dan juga energi terbarukan.